Halo semuanya, siapa di sini yang tahu Teletubbies nih? Pasti kenal dong sama Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Po. Mereka itu kan lucu, warna-warni, ketawa terus, dan dunianya hijau banget. Tapi, tahu nggak sih, di balik kelucuan mereka, ada banyak banget cerita aneh dan misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini kita bakal bongkar semua misteri dan teori konspirasi Teletubbies yang bikin penasaran. Yuk kita mulai! 1. Dunia Teletubbies bukanlah dunia biasa. Coba bayangkan dunia Teletubbies. Hijau banget. Langit selalu biru. Ada rumah ajaib yang muncul dari tanah. Mataharinya bisa ketawa. Tapi kok nggak ada orang dewasa ya? Nggak ada sekolah, nggak ada kota. Bahkan malam pun nggak benar-benar gelap. Nah, banyak yang bilang dunia Teletubbies itu bukanlah dunia nyata. Katanya sih, itu cuma sebuah fasilitas rahasia atau laboratorium besar yang sengaja dibuat. Semuanya serba otomatis dan dikontrol. Kayak di film-film fiksi ilmiah gitu deh. Gimana menurut kalian? Mungkinkah Teletubbies tinggal di dunia buatan yang super rahasia? 2. Rumor pemeran Teletubbies meninggal saat syuting. Ini dia mitos yang paling heboh dan bikin ngeri. Pernah denger nggak rumor kalau pemeran Teletubbies meninggal pas lagi syuting? Katanya sih karena kostumnya kegerahan atau resletingnya macet. Bahkan ada yang bilang kepalanya ketarik paksa. Duh, serem banget kan? Tapi tenang, ini semua cuma mitos belaka. Tidak ada bukti sama sekali yang bilang pemeran Teletubbies kenapa-napa. Karena mereka semua baik-baik saja kok sampai sekarang. Kenapa ya mitos kayak gini bisa muncul? Mungkin karena kostum Teletubbies itu kan besar banget. Terus kita nggak pernah lihat wajah pemerannya. Jadi, orang-orang jadi berimajinasi yang aneh-aneh. 3. Kenapa orang dewasa merasa aneh dengan Teletubbies? Coba deh kalian perhatikan. Teletubbies itu kan geraknya kadang aneh, kadang ngomong normal, dan suaranya kayak bayi. Kalau buat anak-anak, itu sih lucu. Tapi buat orang dewasa, malah bikin mereka mikir, Hah, ini kartun apaan sih? otak orang dewasa tuh suka banget mencari alasan di balik sesuatu yang aneh. Jadi, kalau ada yang nggak biasa, mereka langsung mikir, pasti ada sesuatu yang gelap di baliknya. Padahal, mungkin cuma karena kartunnya memang dibuat simpel untuk balita. Serunya jadi banyak teori kan? 4. Teletubbies punya arti tersembunyi. Ada lagi nih teori konspirasi yang bikin geleng-geleng kepala. Ada yang bilang Teletubbies ini bukan cuma kartun biasa. Katanya, warna tubuh mereka, bentuk antena di kepala, atau bahkan kepribadian mereka itu melambangkan sesuatu yang rahasia. Ada yang bilang melambangkan kelompok orang tertentu, identitas ras, bahkan orientasi seksual. Tapi ingat ya teman-teman, ini cuma teori tanpa bukti. Para pembuat Teletubbies sudah bilang, warna mereka dipilih biar gampang diingat anak-anak. Antena itu cuma pembeda visual biar kita tahu mana Tinky Winky, mana Dipsy, dan lain-lain. Jadi, jangan terlalu pusing mikirin artinya ya. 5. Episode paling ditakuti. Nah, kalau yang ini lumayan nyata nih dampaknya. Pernah dengar episode Teletubbies yang judulnya Lion and Bear? Di episode itu, muncul singa besar dan beruang biru yang aneh. Terus, ada suara drum yang kenceng banget. Banyak orang tua bilang, anak-anak mereka nangis ketakutan setelah nonton episode itu. Bahkan sampai mimpi buruk. Ih, kenapa ya? Mungkin karena episode itu terlalu menyeramkan. Dan tiba-tiba banget buat balita. Nggak sesuai sama suasana Teletubbies yang biasanya lembut. Makanya, episode ini jadi jarang banget ditayangin lagi. Bukan horor sih, tapi mungkin memang kurang cocok buat adik-adik kecil. 6. Bayi matahari. Setiap pagi, ada matahari bayi yang tertawa di langit Teletubbies. Lucu kan? Tapi, tahu nggak sih? Ada teori yang bilang kalau matahari ini bukan cuma matahari biasa. Katanya, itu adalah simbol pengawasan rahasia. Kayak CCTV hidup yang selalu melihat dan mengontrol dunia Teletubbies. Duh, jadi ngeri juga ya. 7. Robot Nono. Kalian kenal Nono? Itu loh, robot penyedot debu yang suka beres-beres di rumah Teletubbies. Dia bergerak sendiri, enggak ngomong, tapi selalu bersih. Banyak yang mengira Nono ini cuma pembersih biasa.
Tapi lagi-lagi ada teori yang bilang Nono itu bukan sembarang pembersih. Katanya sih dia itu alat kontrol lingkungan, atau bahkan penjaga rahasia yang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana di dunia Teletubbies. Masuk akal juga sih. Dia kan gerak sendiri terus. 8. Lokasi syuting Teletubbies sebenarnya di Indonesia. Ada mitos aneh lagi nih yang nyebar di Indonesia. Katanya lokasi syuting Teletubbies itu sebenarnya ada di Indonesia, tepatnya di daerah Bromo yang katanya angker. Hah? Masa sih? Eits, jangan percaya ya. Ini cuma mitos. Teletubbies itu difilmkan di Inggris kok. Kebetulan aja ada Bukit Teletubbies di Bromo yang pemandangannya mirip. Jadi, jangan salah paham lagi ya. 9. Kenapa Teletubbies terasa tidak nyaman untuk orang dewasa? Jadi, kenapa ya orang dewasa banyak yang merasa Teletubbies itu aneh, bahkan sedikit tidak nyaman? Karena Teletubbies itu memang dibuat khusus untuk bayi. Mereka pakai pengulangan ekstrim, gerakannya lambat, dan dialognya minim. Buat otak dewasa, itu semua terasa tidak wajar. Makanya, mereka jadi mikir yang macam-macam. Padahal, memang bukan target penontonnya mereka. Nah, teman-teman, dari semua teori yang kita bahas, kesimpulannya adalah Teletubbies itu bukanlah kartun horor. Tidak ada kematian misterius, tidak ada pesan rahasia jahat, dan bukan eksperimen manusia. Semua mitos itu muncul karena desain visualnya yang memang sedikit aneh. Episode yang kadang terlalu kuat stimulasinya untuk anak kecil, dan imajinasi orang-orang dewasa yang berlebihan. Jadi, Teletubbies mengajarkan kita satu hal penting. Kadang, sesuatu yang terasa menyeramkan bukan karena dia jahat, tapi karena kita bukan lagi target penontonnya. Dan disitulah misteri dan mitos jadi lahir. Nah, sekarang kalian sudah tahu semua rahasia dan teori konspirasi Teletubbies. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di teori lainnya. Dadah!